Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras. Bertemu kembali dengan channel Batas Boneka. Masih bersama dengan Pak D Yuda. Apa kabar Pak D? Alhamdulillah. Cukup lama juga nih. Lama kita pasif ya. Jadi gini Pak D, mungkin banyak pembahasan tentang boneka nih Pak D. Jadi banyak pemirsa juga yang bertanya-tanya tentang bagaimana boneka bisa dimasuki makhluk halus atau jin ke dalam boneka sehingga menjadi bergerak atau apa gitu, mempengaruhi kehidupan manusia juga tuh yang pegang boneka itu. Apakah bisa terpengaruh itu Pak? Dan makhluk itu betul dari roh atau jin itu apa Pak biasanya? Ya. Bisa dijelaskan Pak ini? Ini menjelaskannya dari sisi mana nih? Apakah betul boneka itu bisa dimasuki CCP dengan makhluk halus sehingga mempengaruhi dari pemiliknya, menggoda lah istilahnya ya? Sebetulnya kalau ditanya bisa atau tidak, bisa. Jadi begini, sebetulnya itu tidak hanya sekedar boneka saja ya. Artinya benda-benda lain pun sebetulnya bisa dimasukin sama makhluk-makhluk goib itu. Bisa. Makanya terus ada satu benda atau boneka pun yang ketika ada isinya bisa dimasukin makhluk gaib dan dia ada satu pergerakan, ada satu pergerakan, itu juga bisa karena itu namanya poltergeist. Kembali lagi saya tekankan ke poltergeist, bisa lah. Tapi pada dasarnya iya sangat bisa karena di dalam ilmu agama kita pun disebutkan bahwa kita menghindari di rumah itu ada patung-patung yang menyerupai manusia atau apapun hewan, karena itu kemungkinan akan besar disinggahi sama makhluk-makhluk gaib. Terutama misalnya boneka yang menyerupai wajah manusia ya. Jadi karena mereka senang dengan tempat-tempat media seperti itu, mereka senang. Makhluk gaib ini ya maksudnya. Gitu. Itu senang. Jadi kalau dulu terus diplesetkan ya, sebetulnya budaya boneka dengan visualisasi, budaya boneka dengan makhluk gaib, budaya boneka dengan apalah namanya jin, setan, iblis dan lain sebagainya kan sebetulnya ini budaya yang kalau di Afrika sudah populer ya, namanya voodoo. Untuk santet itu. Betul. Jadi dengan boneka ini yang ada makhluk gaibnya sehingga visualisasi ketika di sini ditusuk, di sana pun ya, contoh kayak seperti ini kan, ini ditusuk, di sana pun yang akan merasakan sakitnya. Jadi ini betul-betul visualisasi. Si isi tadi bekerja sesuai dengan keinginan si majikan. Ini kalau teori voodoo ya, ini teori voodoo. Cuman kalau teori di Indonesia sendiri kan boneka-boneka yang seperti itu biasanya ya diplesetkan dengan hal-hal yang kalau bisa juga kreatif dengan kalau zaman dulu marak apa togel ya. Dulu marak togel dengan boneka itu yang akhirnya bisa membuat satu poltergeist memberikan sesuatu, contoh kayak jelangkung lah, kan gitu loh, bisa memberikan sesuatu yang kita inginkan, dan bahkan ada satu pertanyaan, ada satu komunikasi. Itu pun juga masih absurd menurut saya kan. Kalau di film ada Annabelle, ada Chucky. Kalau di luar kan film itu ya, Annabelle, Chucky, ada satu sosok boneka yang kerasukan sehingga dia bisa bergerak layaknya manusia hidup. Kalau itu nggak ada, nggak ada. Artinya ya boneka just boneka, dan kita tahu yang namanya poltergeist ya hanya begitu gitulah. Dia nggak bisa dalam jangka waktu lama ya untuk bergerak. Nggak bisa. Kecuali boneka-boneka yang memang dipakai untuk sulap-sulap itu, yang digandeng dia bisa jalan sendiri, itu kan banyak yang dipakai, banyak itu sekarang dijual itu. Itu dulu waktu itu belum populer boneka ini sempat bahwa ini boneka goib, ya kan? Tapi udah banyak sekarang para pesulap juga sudah banyak membongkar trik ini kan. Akhirnya kan ketahuan bahwa ini sebetulnya teknik. Jadi artinya bukan karena ada pengaruh goib yang ada isinya boneka. Kalau
ada isinya boneka ya paling dia bergeraknya hanya sebatas ya, paling gerak tangan sedikit. Hanya beberapa detik lah ya. Ya, namanya poltergeist yang tidak punya kekuatan dia bisa bertahan sampai jam-jaman bahkan harian gitu. Kalau film-film kan dia bisa bergerak sampai berhari-hari kan. Iya. Tapi saya pernah dengar juga ada cerita Pak De. Jadi ada orang di boneka di daerah China gitu ya. Untuk hadiah ternyata boneka itu dimasuki ada roh ya makhluk halus lah dari sana kan. Orang mati masukin di situ. Nah, itu dibawa ke sini akhirnya itu dia bisa bersuara sendiri tanpa ada baterai, itu dicabut baterainya masih bersuara. Ya itu tadi pengaruh poltergeist maksudnya. Jadi poltergeist itu tidak hanya sekedar menggerakkan salah satu organ tubuh. Jadi poltergeist sangat mungkin tidak hanya di boneka, Mas. Jadi saya pernah ketemu kasus ya, ini saya sedikit cerita. Waktu itu ada rumah angker, rumah yang berhantu katanya kan. Dan waktu itu saya juga yang datang ke sana. Ini bukan boneka, ini AC. AC seperti ini. Jadi AC itu dia remote-nya nggak ada, colokannya udah dicabut karena rumah itu juga sudah lama dikosongin. Kan gitu. Tapi AC itu tiba-tiba bunyi sendiri. Nah, begitu loh. Artinya bunyi yang seperti kalau kita main remote yang kita nyalain gitu loh. Nah, artinya apa? Ya memang makhluk-makhluk yang seperti itu suka menempati tempat apapun sebetulnya. Ketika dibentuk, diserupakan dengan visual manusia, visual binatang, ya mereka akan lebih suka. Kan gitu loh. Seneng aja mereka ada di situ, apalagi kalau itu boneka yang sengaja diisi dengan sedemikian rupa, terus diberikan untuk hadiah, yang niatnya untuk hadiah baik, tapi ternyata malah membuat sesuatu yang berdampak buruk, bisa saja. Karena sinkronisasi antara makhluk goib tadi dengan manusia kan nggak bisa sama. Iya, betul. Nggak bisa sama. Kalaupun tak bisa sama itu melalui proses yang betul-betul rumit, dan itu proses rumit. Artinya kita pun juga harus bisa memahami mereka, mengerti ilmunya, tahu betul, baru itu bisa ada satu sinkronisasi. Kalau enggak semua orang ketika saya memberikan boneka terhadap Mas Pram dan boneka itu konon ceritanya sudah saya isi dan Mas Pram bisa langsung komunikasi, nggak bisa. Belum tentu ya. Belum tentu bisa gitu. Tapi seandainya bertemu dengan orang ya, ada boneka seperti itu ya di rumahnya gitu, itu bagusnya dibuang atau dibakar atau gimana? Supaya tidak membuat kegaduhan lah di rumah itu. Intinya begini, manusia itu sudah dikodratkan hidup berdampingan dengan makhluk gaib seperti itu, Bos. Ya kan, sudah dikodratkan, memang berdampingan, cuma dimensinya saja yang berbeda. Ya kan, dimensinya yang berbeda. Ini yang perlu digarisbawahi. Kenapa dibuat sama Allah membuat satu dimensi atau alam yang berbeda? Karena ya memang manusia tidak pas ketika harus berinteraksi dengan mereka sedemikian rupa. Artinya ketika itu ada dan kita tidak paham betul ada satu makhluk gaib dan itu bersama kita, ya sangat tidak pas. Karena kodratnya bahwa makhluk gaib ada di bumi ini, di dunia ini hanya untuk mengganggu manusia, itu titik, sudah nggak bisa diganggu bukan. Mereka ada hanya untuk mengganggu manusia. Nah di sini ketika kodratnya sudah mengganggu manusia dan kita mencoba berdampingan atau bahkan kita bersahabat, ya sangat-sangat tidak pas lah, kan sangat tidak layak gitu. Ya banyak orang, kecuali kalau orang-orang yang mungkin berprofesi sebagai seorang penyembuh, metafisika, ya metafisika oke lah, nggak masalah. Nggak masalah. Cuman kalau orang-orang yang awam terus hidup berdampingan dengan yang seperti itu sangat tidak pas, karena dampaknya jelas nggak akan bagus. Nggak akan bagus. Jadi kemungkinan mereka nggak mungkin bisa saling bersahabat atau apa, nggak mungkin bisa ya kalau orang-orang awam itu ya. Nggak bisa lah, nggak bisa. Karena dampaknya ya, jelas kodratnya mereka mengganggu manusia kok, kan gitu. Lalu kita mau bergaul atau bersahabat dengan orang yang punya tugas mengganggu kita, kan jelas bisa. Nggak akan bagus gitu hasilnya.
itu satu proses yang cukup panjang ketika kita mau melakukan sesuatu sinkronisasi dengan makhluk gitu. Nggak gampang gitu. Sulit ya. Jadi termasuk orang-orang di metafisika ini orang-orang terpilih juga ya. Ya. Karena belum tentu bisa berprofesi seperti itu. Jadi memang orang menyandang seorang metafisikis, menyandang seorang paranormal tuh, ya kalau hanya sekedar nama mudah lah ya kan. Banyak sekarang yang palsu-palsu mengaku sekedar punya nama, aku seorang paranormal, aku seorang dukun, aku seorang metafisikis. Banyak, cuman tidak sedikit juga yang memang betul-betul memahami. Nggak sedikit juga. Sebenarnya yang di sini kan orang akhirnya memukul rata karena oknum-oknum orang-orang seperti itu yang akhirnya muncul satu ajaran-ajaran sesat lainnya gitu. Nggak jelas lah ya. Baik kalau gitu, demikian bisa semua penjelasan dari Pak D cukup jelas, clear. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Tetap semangat dan salam waras.